Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Nurul Huda dengan NIM 0801113825300102. Di video ini saya akan membuat tugas Microsoft Excel bab 5 mata kuliah praktikum pengantar teknologi informasi. Saya akan mengisi bagian yang kosong pada sheet nomor 2, kemudian saya akan melakukan pencarian berdasarkan NIM dengan rumus, dan yang terakhir saya akan mengisi tabel dengan data dari tabel yang sudah ada menggunakan rumus filter. Yang pertama, saya share screen terlebih dahulu. Kemudian saya download file ini, file Excel-nya. Kita download Excel-nya. Sebelum ini kita ke enable editing dulu. Kemudian kita ke yang nomor 2. Terlihat dari fakultas, jurusan, serata, jenjang, jalur masuk, bulan masuk, tahun keluar, nomor urut, dan gelar itu kosong. Oleh karena itu, kita akan mengisinya dengan menggunakan rumus. Untuk fakultas, saya akan menggunakan rumus lookup. Kita tulis sama dengan lookup. Kemudian kita blok name-nya. Kita koma, karena kita ingin cari fakultas, kita blok fakultasnya. Setelah itu, kita jangan lupa kita kunci. Kenapa kita perlu menguncinya agar ketika data yang kita drive ke bawah tidak bergeser. Terus kita tulis koma 2. Kenapa koma 2? Karena fakultas seperti FE, FH, FT itu berada pada kolom kedua pada tabel tersebut. Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Maka kolom fakultas telah terisi. Kita tinggal klik 2 kali, dia langsung otomatis terisi semua. Terlihat bahwa terisi semua dan sesuai dengan datanya. Kemudian, kenapa saya menggunakan rumus lookup? Karena lookup digunakan untuk mencari nilai dalam kolom pertama sebuah tabel atau rentan data secara vertikal. Yang kedua, jurusan itu saya akan mencari dengan rumus sama dengan lookup, kemudian mid, kemudian kita name-nya, koma 3, koma 2, tutup kurung, koma, karena kita akan mencari jurusan, kita blok yang jurusannya. Jangan lupa dikunci. Setelah itu kita jurusannya, setelah itu kita koma 2, koma 2, kita tutup kurung. Kenapa setelah NIM itu ada koma 3 dan koma 2? Karena di jurusan karena penulisan jurusan di NIM itu berada pada baris ketiga, dan ini maksudnya dua digit, itu seperti 01, 02 itu kan ada 2 angka, berarti 2 digit. Dan yang 2 ini itu karena jurusan matematika, fisika, kimia, biologi, ilmu kelautan, dan farmasi berada pada kolom kedua pada tabel tersebut. Kemudian kita enter. Ini kita klik 2 kali, langsung terotomatis datanya terisi. Kemudian untuk serata rumusnya, di sini jurusan kenapa saya menggunakan rumus lookup mid, karena digunakan untuk mencari nilai spesifik dari sebuah tabel. Kemudian kita akan mencari serata, rumusnya itu sama dengan lookup, sama seperti tadi. Kemudian mid, kita blok name-nya, koma 5, koma 1, kita tutup kurung, koma, kita blok seratanya. Kemudian jangan lupa kita kunci. Setelah itu kita
koma dua, kita tutup kurung, enter. Setelah itu kita bisa klik 2 kali, maka kolom strata langsung terisi secara otomatis. Karena jenjang dan strata itu sama-sama jenjang saat kita menduduki tempat itu seperti sarjana, magister, atau doktor, maka kita hanya perlu rumusan sama dengan kita blok yang ini, kita enter, dan kita klik 2 kali. Maka langsung terotomatis. Untuk rumus jalur masuk itu eh, sama dengan itu blok, kemudian mid, setelah setelah mid kita blok name-nya, setelah itu koma 6,1 itu kurung koma, karena kita jalur masuk, kita blok jalur masuknya ini, setelah itu koma 2 itu kurung karena ini saya lupa saya kunci, jadi kita kunci dulu ya. Nah, ini kita kunci dahulu, enter, kemudian kita klik 2 kali, maka kolom jalur masuk terisi secara otomatis. Untuk bulan masuk itu rumusnya sama seperti tadi, sama dengan Floku, kemudian mid, kemudian kita blok name-nya, setelah itu koma 7,1 tutup kurung koma, kita blok yang bulannya ini, dan jangan lupa kita kunci. Kita kunci, setelah itu kita koma 2 tutup kurung enter. Tinggal kita klik 2 kali, maka kolom pada bulan masuk itu terotomatis. Setelah itu tahun masuk, rumusnya itu sama dengan 2000 ditambah value, kemudian mid. Setelah mid, kita blok name-nya, kita koma 8, koma 1, koma 1, koma 2, tutup kurung, tutup kurung. Kenapa kita menggunakan rumus values dan mid? Karena digunakan untuk mengambil bagian tengah dari sebuah string teks dan mengubahnya menjadi angka tahun keluar. Dan sebelum value kita menambahkan 2000. Karena pada NIM itu tahun masuk dan tahun keluar itu pada tahun 2000-an. Kemudian kita enter. Setelah itu kita klik 2 kali, maka dia langsung otomatis terisi datanya. Untuk tahun keluar itu rumusnya sama juga, itu sama dengan 2000, kemudian tambah, kita klik value, kemudian mid, setelah itu kita blok name-nya, setelah itu koma 10, koma 2, tutup kurung, kita enter. Ini tinggal kita seperti tadi, kita klik 2 kali, maka dia terotomatis datanya termasuk. Mencari nomor urut itu rumusnya sama dengan teks, kemudian right, kemudian kita blok name-nya, koma 3, tutup kurung, koma, kutip 1, 2, 3,
kutip, tutup kurung. Kenapa rumusnya saya mengambil text right? Karena text right itu berguna untuk mengambil jumlah karakter dari sisi kanan sebuah teks. Seperti yang kita lihat di name, nomor urut itu berada pada di paling kanan dan 3 digit terakhir. Oleh karena itu, kita menambahkan kutip 0003 kali kutip itu untuk memberikan ruang pada 3 digit untuk nomor urut. Jadi rumusnya itu sama dengan teks rise habis itu blok name-nya, koma 3 karena dia berada pada urutan ketiga, terus tuh kutip 000 kutip dan tutup kurung, kemudian kita enter. Ini kita klik 2 kali, maka dia langsung terotomatis terisi. Kemudian untuk gelar, itu rumusnya sama dengan lockup, kemudian mid, kemudian kita blok linknya, habis itu koma, 3,2, kita tutup kurung, terus kita koma, kita blok yang gelarnya, jangan lupa kita kunci. Setelah itu kita koma 3, kemudian tutup dulu, enter. Jadi bisa kita klik 2 kali, maka dia langsung otomatis terisi. Nah, yang pertama kita telah selesai mengisi eh, tabel kosong yang ada pada sheet nomor 2. Selanjutnya kita akan mencari pencarian berdasarkan NIM dengan rumus. Untuk mencari nama dengan NIM itu rumusnya itu sama dengan if error, yaitu berarti kita tulis sama dengan if error, kemudian flowcup. Setelah flowcup kita blok NIM-nya, jangan lupa kita kunci. Setelah itu kita koma, kita blok datanya. Kita blok datanya hanya sampai nomor urut karena pencarian berdasarkan NIM hanya sampai nomor urut. Setelah itu kita jangan lupa lagi menguncinya. Setelah itu kita koma 2 karena dia berada pada kolom kedua di tabel itu, di tabel sebelumnya. Setelah itu koma false, false. Setelah itu tutup kurung, koma, kutip, kutip, tutup kurung, enter. Dan untuk mencari yang fakultas itu rumusnya sama dengan blockup, kita blok name-nya, dan lupa kita kunci. Setelah itu kita koma, kita blok tabelnya, sampai nomor urut saja. Jangan lupa kita kunci lagi. Karena fakultas itu berada pada kolom keempat, fakultas itu berada pada kolom ketiga pada tabel itu, maka kita tulis koma 3, kemudian tutup kurung, sama dengan, tutup kurung, enter. Nah, untuk jurusan itu rumusnya sama dengan lockup lagi,
Cukup kita blok name-nya. Jangan lupa kita kunci. Kita kunci. Setelah kita kunci, koma, kita blok lagi. Setelah itu kita kunci. Karena jurusan itu berada pada kolom ketiga pada tabel itu, pada tabel yang di atasnya, berarti pada jurusan itu berada pada kolom keempat, berarti koma 4, tutup kurung, kita enter. Setelah itu jenjang itu rumusnya sama dengan cukup lagi, cukup. Terus kemudian kita blok name-nya, kita kunci, kita kunci lagi. Setelah itu, koma, kita blok lagi tabel yang ini, hanya sampai nomor urut. Setelah itu, kita kunci lagi. Karena jenjang itu berada pada kolom ke-6, maka kita koma 6, tutup kurung, enter. Selanjutnya nomor urut kita tulis sama dengan blokkup rumusnya. Blokkup, kemudian kita blok name-nya. Jangan lupa kita kunci lagi. Setelah itu koma, kita blok lagi hanya sampai nomor urut. Setelah itu kita kunci lagi. Karena nomor urut itu berada pada kolom ke-11 pada tabel di atas, kita tulis koma 11, tutup kurung, enter. Nah, kemudian yang pencarian pencarian NIM-nya, pencarian berdasarkan NIM dengan rumus telah selesai. Tadi saya belum menjelaskan if error itu digunakan untuk mengganti pesan error yang muncul saat flowcup tidak menemukan data yang dicari. Oleh karena itu saya menggunakan rumus if error flowcup. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir yaitu filter. Rumusnya itu ini sama dengan filter, kemudian kita blok namanya, jangan lupa kita kunci, kemudian koma, kita blok fakultasnya, jangan lupa kita kunci lagi, nah setelah blok fakultasnya, setelah itu sama dengan kutip FMIPA, kutip, setelah itu koma, kutip, data saat tidak ada data, kutip, tutup kurung. Kenapa di sini saya menuliskan kutip FMIPA dan kutip tidak ada data? Karena di sini kita ingin mencari nama orang yang berada di fakultas FMIPA, dan jika tidak ada, maka
kolom tersebut akan berisikan tidak ada. Ini kita enter. Ternyata di Fakultas MIPA, orangnya itu ada Jonathan, Arjun, Elvas, Janggiara, Asep, Heru, Deprian, Septa, Tejo, dan Adi. Kemudian untuk filter filter jurusan kimia itu rumusnya sama dengan filter, terus kita blok namanya, jangan lupa kita kunci. Setelah itu koma, kita blok jurusannya. Jangan lupa kita kunci lagi. Setelah itu kita sama dengan kutip kimia, karena kita ingin mencari nama orang yang berada di jurusan kimia. Habis itu koma, kutip, tidak ada data, kutip, tutup kurung, enter. Itu tidak ada, ini berisikan tidak ada data karena memang di dari 5 orang ini tidak ada satupun yang berada di jurusan kimia. Selanjutnya itu kita ke jenjang doktor. Nama orang yang berada di jenjang dokter itu rumusnya seperti tadi sama dengan filter, filter, kemudian kita blok namanya, kita kunci lagi, setelah itu koma, setelah itu yang jenjang, ini kita blok, kita kunci lagi, setelah itu sama dengan kutip doktor, kutip koma, setelah itu kutip data tidak ada data, kutip tutup kurung. Rumusnya itu filter, kita blok nama, setelah itu kita kunci, kita koma, blok jenjang, sama dengan kutip dokter, karena kita ingin mencari dokter, dan kutip tidak ada jika memang tidak ada orangnya. Kita enter, ternyata yang jenjang dokter itu hanya Adi. Dan kita yang jalur masuk lagi, kita rumusnya sama dengan filter, filter, kita blok lagi namanya, jangan lupa dikunci lagi. Setelah itu koma, kita blok yang jalur masuk. Setelah itu kita kunci lagi, kunci lagi. Setelah itu sama dengan kutip USMB, karena kita ingin mencari apakah ada orang yang masuk lewat jalur USMB, kutip, setelah itu koma, setelah itu kutip, tidak ada data, kita kutip, tutup kurung. Jadi jika memang ada akan terotomatis ada namanya siapa yang masuk lewat jalur SMB. Tapi jika tidak ada, berarti kolomnya akan terisi tidak ada data. Maka kita enter saja. Sorry, barangkali ini salah. Nama atau selatan.
Ini nah, daftar. Ternyata yang masuk jalur masuk SMP itu hanya adalah Asep. Dari Setelah selesai kita mengerjakan eh, mengisi sheet pada nomor 2, kemudian kita mencari berdasarkan NIM dengan rumus, kemudian kita mengisi tabel dengan data dari tabel yang di atas menggunakan rumus filter. Telah selesai. Sekian video dari saya. Maaf bila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.